warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bergabung di YouTube kami Sarmilah Channel. Di video kali ini kami akan memberikan informasi tentang deretan bantuan sosial yang akan cair di bulan Juli 2021. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham terkait informasi yang akan kami sampaikan. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel kami, jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan jangan lupa untuk di-subscribe dan tag ke lonceng merahnya agar kalian selalu mendapatkan berita terupdate tentang bantuan sosial. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah selama pemberlakuan kebijakan PPKM darurat mulai dicairkan. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Adapun penyaluran bantuan sosial ini diharapkan bisa membantu masyarakat agar bisa bertahan di masa sulit ini, juga sebagai salah satu langkah untuk menekan kenaikan angka kemiskinan akibat pandemi COVID-19. Bantuan pertama yang akan cair yaitu PKH atau Program Keluarga Harapan diberikan kepada keluarga sangat miskin yang memenuhi kriteria yang didapatkan dari basis data terpadu. Adapun kriteria penerima PKH atau Program Keluarga Harapan, yang pertama ibu hamil, nifas, dan anak balita. Kriteria yang kedua yaitu anak usia 5-7 tahun yang belum sekolah. Kriteria yang ketiga yaitu anak usia SD atau usia 7-12 tahun. Kriteria yang keempat anak usia SLTP, MTS, atau usia 12-15 tahun. Kriteria yang terakhir yaitu anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas. Kewajiban peserta PKH yaitu memeriksakan kesehatan bagi ibu hamil atau menyusui dan anak umur 0-6 tahun. Yang kedua, mengikuti belajar dengan kehadiran minimal 85% dari hari efektif sekolah. Kemudian, mengikuti layanan kesehatan bagi keluarga dengan anggota lanjut usia dan disabilitas. Program Keluarga Harapan yang ditargetkan mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, alokasi 2021 adalah berjumlah 28,31 triliun, sementara terrealisasi baru mencapai 13,96 triliun. Bantuan yang kedua yaitu kartu sembako atau yang dulunya disebut dengan bantuan pangan non-tunai atau BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non-tunai setiap bulan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Pendaftaran dilakukan secara offline bagi yang telah memiliki KPM. Dalam kondisi saat ini, pemerintah melakukan penyesuaian penerima, besaran dan waktu diterimanya manfaat agar bantuan sosial menjadi tepat guna. Untuk kartu sembako, penerima manfaatnya naik dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Jumlah besaran manfaat naik dari 150.000 per KPM per bulan Januari sampai Februari menjadi 200.000 per KPM per bulan dari bulan Maret sampai Desember. Kartu sembako bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar pangan. Sebelumnya, kebutuhan pokok yang dapat diterima hanya terdiri dari komoditas beras dan telur. Saat ini lebih bervariasi, tidak hanya beras tetapi jenis karbohidrat lain, tidak hanya telur untuk menjadi protein hewani tetapi juga protein nabati, sayuran hingga buah. Cara mendapatkan kartu sembako yang pertama, pendaftaran peserta keluarga penerima manfaat atau KPM dilakukan oleh Kementerian Sosial. Yang kedua, calon KPM akan mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan. Yang ketiga, data yang telah diisi oleh calon penerima diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara, kantor kelurahan dan kantor wali kota atau kabupaten. Yang keempat, calon KPM perlu membawa data pelengkap seperti kartu keluarga atau KK, KTP, NIK, dan kode unik keluarga atau individu dalam data terpadu. Yang kelima, setelah diverifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan kartu keluarga sejahtera atau KKS. Yang keenam, penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warung atau
elektronik warung gotong royong terdekat. Kartu sembako untuk 18,8 juta KPM dengan nilai 200.000 per bulan. Pemerintah telah mengalokasikan 42,7 triliun, namun hingga Juni baru terrealisasi sebesar 17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM. Bantuan yang ketiga yang akan cair yaitu Program Bantuan Sosial Tunai atau BST. BST merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. BST disalurkan melalui dua cara yaitu melalui pemerintah pusat, bantuan bersumber dari dana APBN, bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia atau Persero. Yang kedua disalurkan melalui Pemprov DKI Jakarta, bantuan bersumber dari dana APBD DKI Jakarta. Bantuan disalurkan melalui rekening Bank DKI sebesar 300.000 per bulan. BST tahap 5 dan 6 atau bulan Mei dan Juni 2021 disalurkan pada bulan Juli 2021. Disalurkan dalam bentuk kartu tabungan dan kartu ATM Bank DKI. Mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai BST Pemprov DKI Jakarta yang pertama terdaftar sebagai penerima bantuan sosial sembako tahun 2020 hasil pembaruan dan pemadanan data di Dukcapil Pemprov DKI Jakarta. Yang kedua, tidak termasuk penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH atau bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Yang ketiga, dana BST akan langsung dikirimkan ke rekening penerima BST sekitar minggu ketiga bulan Juli 2021. Menerima undangan maksimal hari ke-1 pelaksanaan dari petugas wilayah yang ditunjuk. Selanjutnya, apabila tidak hadir sesuai jadwal pertama, akan dijadwalkan kembali pada undangan kedua hingga undangan ketiga setelah didistribusi tahap pertama selesai di 5 wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. BST diperpanjang hingga Agustus dengan target 10 juta KPM. Nilai yang diberikan Rp 300.000 per KPM per bulan. Penerima akan langsung mendapatkan jatah 2 bulan yaitu 600.000. Bantuan yang keempat yaitu BLT Dana Desa. Selama pandemi COVID-19, dana desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa. Salah satu bentuk pemulihan ekonomi berupa jaring pengaman sosial melalui BLT Dana Desa. Nantinya, penerima manfaat BLT Dana Desa akan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar 300.000 per keluarga hingga Desember 2021. Lantas, apa saja syarat untuk menerima BLT Dana Desa, yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, disebutkan bahwa penerima manfaat BLT Dana Desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Yang kedua, tidak termasuk penerima bantuan PKH, kartu sembako, kartu pekerja, bansos tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Apabila penerima manfaat merupakan seorang petani, maka dana bantuan itu bisa digunakan untuk kebutuhan membeli pupuk. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan kelompok pekerjaan yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Dalam proses pendataan, keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa akan mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari Kementerian Sosial. Cara mengecek penerima BLT Dana Desa. Yang pertama, kunjungi laman sit.kemendesa.go.id. Yang kedua, pada halaman home terdapat dua pilihan pencarian data desa. Yang ketiga, pilih pencarian data desa berdasarkan nama desa. Yang keempat, ketik nama desa kemudian enter. Yang kelima, setelah muncul nama desa, pilih BLT DD pada menu. Yang keenam, daftar penerima BLT Dana Desa akan terlihat. Sebagai catatan, dimungkinkan adanya perubahan nama dan alamat pada penerima BLT Dana Desa sesuai hasil musyawarah desa. BLT Desa yang ditargetkan mencapai 8 juta KPM dengan besaran nilai manfaat sebesar 300.000 per KPM per bulan. Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau tim relawan desa dengan mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dari Kemensos. Nah, itu dia deretan bantuan sosial yang akan cair di bulan Juli ini.
Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian. Nah, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.